101,4 BFM, Radio Musik Indonesia. Bahwa keberadaan prasasti ini sebagai tanda diresmikannya kawasan wisata Baduy Saung Sadulur Damandiri. Peresmian kawasan wisata Baduy Saung Sadulur Damandiri tentu saja memanfaatkan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan dibukanya kawasan wisata Baduy Saung Sadulur Damandiri, diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat, sehingga kedepannya dapat menjadi sumber potensi pendapatan masyarakat lokal. Kawasan wisata Baduy Saung Sadulur Damandiri ini sebenarnya memiliki konsep sebagai rest area untuk para pengunjung yang berwisata ke kawasan wisata Baduy. Di sisi lain juga disediakan space atau tempat untuk masyarakat setempat mempromosikan dan menjual produk UMKM mereka seperti madu, kain tenun, pernak-pernik, dan beragam kerajinan khas Baduy serta masyarakat lokal. DFM Mania hari ini Nurul dan tim ada di Saung Sadulur Damandiri. Hari ini ada acara peresmiannya dan saat ini Nurul sudah bersama narasumber pertama Nurul. Ini ada Bapak Ayah Mursyid ya Pak ya? Iya, makasih. Salah satu tokoh Baduy, benar ya Pak ya? Bapak masyarakat Baduy. Tokoh masyarakat Baduy. Bapak hari ini ada berapa produk Pak yang dipromosikan? Ya, terima kasih atas waktunya pagi ini, tepatnya di rest area ini. Kalau mengenai produk-produk Baduy memang lumayan banyak, berbagai macam, ada jenisnya, ada tenun, ada anyaman lainnya seperti kreatif, gitu kan. Ada produk, ada gula, ada bahan baju, ada madu, sebagai hal lah. Ada buah-buahan juga? Ada buah-buahan. Kalau lagi musim ya, ya biasanya semua jenis buah biasanya ada. Pak, kalau selain di acara peresmian brand lokal lah seperti itu. Selain di acara peresmian kayak gini, biasanya dijualnya di mana Pak? Memang biasanya karena di Baduy belum, selama ini kan musiman, lalu kalau kerajinan bisa dari pengunjung, apa acara-acara pameran ataupun dijual ke daerah mana yang membutuhkan, yang mesen ke sesuai dengan pesanan biasanya disiapkan atau dipaket lah gitu, bisa dikirim. Berarti ini dari wisata Baduy biasanya dari pengunjung banyak yang pesan gitu ya Pak. Berarti pas ada peresmian ini di sini juga dimanfaatkan untuk promosi produk Baduy. Bisa. Kalau selanjutnya bakal ada lagi Pak di sini setiap hari atau pas ada acara aja di Saung Sadulur? Mungkin kalau saya harap bisa di tempat ini bisa menyediakan untuk produk Baduy gitu. Biar setiap saat pengunjung ataupun nanti teman-teman dari Baduy, dari pengrajin juga bisa produk Baduy bisa dijual di sini gitu. Jadi setiap hari bisa buka stand ya Pak? Saya harap ya bisa gitu, terus bisa berkesinambungan gitu. Ya, syukur-syukur ya perusahaan ini bisa menyambungkan ke perusahaan yang lain, terus menerus bisa membantu kami. Ya, DFM Mania tadi ternyata selain oleh-oleh khas Baduy, di sini juga ada stand-stand makanan nih. Hasil karya ibu-ibu PKK iya. Kecamatan Cirinten, Pokja 2. Cirinten, Pokja 2. Oke. Dengan ibu siapa? Ibu Ana, Mbak. Ibu Ana. Ibu hari ini bawa produk apa aja? Ini produknya hasil dari desa-desa ya, Mbak. Kita kumpulkan di Pokja 2 kecamatan. Ini ada, kalau ini gadung namanya nih. Ini gadung yang sudah matang, tinggal siap dimakan ya. Oh, ini olahan gadung. Olahan gadung. Kemudian kalau ini namanya ranggining ya, ranggining. Kalau ini masih mentah harus digoreng ya. Kelihatannya emang mentah sih Bu. Iya, betul sekali. Kalau ini ada asinan ya, asinan buah-buahan. Asinan buah-buahan ini segar sekali kalau dimakan waktu panas ya. Kemudian kalau ini ada wajik. Wajik ini terbuat dari kelapa ya, dicampur dengan gula.
Oke. Hasil karya UP2K. Ya, ada nyaman-nyaman dan baku ya. Kemudian kalau ini dari pandan. Kalau ini hasil karya dari Pokja 3 namanya kain sibori, Mbak. Oh, ini apa namanya? Kain sibori. Jadi ini dibuat manual menggunakan, kalau ini menggunakan benang. Oh, ini apa, celup ikan bukan? Kenapa? Celup ikan. Iya, celup ikan, betul. Kalau yang ini menggunakan kelereng tekniknya. Oh, Gitu. yang jahit juga ini. Iya, pokoknya Pokja 2. Pokja 3 kalau yang ini ya, maaf. Ini kalau ini ada sapu ijuk hasil dari Pokja 2 juga. Gitu. Mbak, Bu biasanya ini buka stand kayak gini pas ada pameran. Pas ada pameran saja. Ya. Apa sih Bu harapannya untuk Saung Damandiri? Ya, untuk harapannya mudah-mudahan ke depan ya lebih maju lagi, kemudian para wisata bisa berkunjung kemari dan membeli oleh-oleh dari khas dari Cirinten gitu. Jadi semuanya dapat manfaatnya ya, Iya, Bu, dapat manfaatnya, betul. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak. Pak Yoso, apa sih ide pendirian saung ini di sini? Kenapa harus di sini? Jadi gini, bisa saya jelaskan. Ini pembangunan ini berawal dari gagasan atau ide dan perintah dari Bapak Ketua Yayasan Damandiri yang mengatakan pada kita bahwa beliau ingat pesan-pesan dari Pak Harto untuk bisa membantu khususnya masyarakat Baduy. Kami tim program membuat konsep untuk memwujudkan perintah-perintah dari Bapak Ketua. Jadi kita pilih lokasi, kita temukan lokasi di sini. Kenapa kita tentukan lokasi di sini? Karena lokasi ini berjarak 3 km dari pintu masuk untuk masyarakat Baduy dalam Cikesik. Kita buat di sini, kita buat tempat wisata atau disebut rest area untuk wisata. Itu untuk edukasi. Apabila nanti ada banyak pengunjung di sini untuk bisa memperkenalkan masyarakat Baduy secara luas. Contohnya ini kita bangun Rumah Baduy. Replika rumah Baduy asli. Ini nanti di sini pada saat nanti pengunjung atau masyarakat setempat di sini yang datang, kita bisa menjelaskan tentang budaya-budaya masyarakat Baduy. Kita buat foto-foto tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Baduy dalam, Baduy luar. Selain itu juga kita tujuan utamanya itu untuk bisa mengangkat harkat martabat masyarakat Cirinten khususnya. Yang sebelum adanya ini, kalau orang masuk ke sini tuh kok kayaknya terpelosok sekali gitu kan. Iya benar, treknya juga luar biasa. Jadi kita bangun ini sebagai trigger dari Yayasan Damandiri, kebetulan Yayasan Damandiri untuk bisa membuat atau memancing investor-investor lain untuk bisa berbuat hal yang sama. Tujuannya tetap satu, untuk bisa menjatakan masyarakat di sini. Karena kita buatkan tempat-tempat UMKM, yang mana untuk bisa mewadahi gitu. Mewadahi bagi UMKM yang ada di masyarakat Cirinten khususnya dan Baduy untuk bisa menjual barang-barang olahan dan produk-produk lokalnya. Seperti kita buat ini ada apa? Ada kafe yang dibilang megah kalau di sini. Tujuannya ini kafe kita sudah buat ini yang kedua nih. Yang pertama ada di Desa Sambiran, Boyolali. Ini kita buat di Cirinten. Nanti pun kalau kita akan buat di desa-desa lain, konsepnya dan bentuknya sama seperti ini. Jadi kita ingin memperkenalkan dalam masyarakat luas bahwa ini konsep atau ide dari Koperasi Sambiran. Mudah-mudahan nanti kafe-kafe ini bisa ada di desa-desa lainnya.
Oke, jadi seperti itu deh Femania. Intinya adalah konsepnya untuk mengangkat masyarakat Baduy, memperkenalkan budaya Baduy. Betul, Gitu ya, Pak, ya. betul. Pak, satu lagi nih aku punya pertanyaan. Bapak kan membuat saung ini di sini. Sasarannya sebenarnya untuk siapa, Pak? Ini kan kalau kita lihat Iya. sebenarnya masyarakatnya sedikit, terus juga ini tidak ada penginapan, Iya, villa atau oke. homestay. Jadi sebenarnya sasarannya untuk siapa, Pak? Baik. Sasarannya itu sebenarnya yang tadi saya sebutkan. Pertama untuk menjadi dimaksud oleh masyarakat Cirentan khususnya Seperti masyarakat setempat. ini kan lintasan yang akan ke Baduy dalam dari luar. Selama ini kalau orang mau ke Baduy dalam itu kan nggak ada tempat yang untuk singgah atau sekedar minum kopi, makan minum. Kita buatkan ini nanti supaya nanti wisatawan yang ingin berkunjung ke masyarakat Baduy dalam bisa mampir di sini, karena di sini nanti terkonsep apabila mau masuk ke dalam Baduy dalam itu kan jaraknya kan jauh jalan kaki. Jadi di sini nanti bisa kita siapkan fasilitas-fasilitas seperti tandu yang tidak bisa masuk, dan nanti yang tadi dibilang yang ada penginapan, ini baru tahap pertama. Oke, next bakal ada. Tahap kedua ada. Tahap kedua kita buatkan ada 3 villa di belakang itu, dan tempat bermain anak-anak di sana. Gitu. Jadi memang konsepnya juga salah satunya sebagai rest area wisata. Rest area, betul. Terima kasih Pak Yosa ya, Terima Mas kasih. Dayu. Terima kasih. Di Saung Sadulur juga ternyata ada kafenya deh Femania, dan pas banget hari ini lagi perdana acara peresmiannya, tapi kita mau lihat-lihat dulu nih kira-kira gimana sih dalamnya. Yuk. Jadi ini suasana kafenya. Pak, ini kan baru saja diresmikan Saung Sadulur Damandiri. Nanti kedepannya bakal seperti apa, Pak? Sampai sejauh mana peran masyarakat dalam menjalankan program ini? Ya, kembali lah ya. Buat apa sih Yayasan Mandiri didirikan? Tujuannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita ya begitu. Jadi mungkin kalau MKM-nya hidup, ya itu kebahagiaan buat kita. Berarti nanti akan sepenuhnya dijalankan sama masyarakat ya Pak, ya, masyarakat. UMKM. Awalnya kita supervisi aja, tapi setelah itu saya berharap masyarakat. Nanti kedepannya ada nggak Pak semacam pembinaan untuk masyarakat di awal agar mereka bisa? Bukan kedepannya, memang mungkin salah satu kewajiban kita ya. 3 bulan kita supervisi, setelah itu kita lepas, tapi mungkin ada pelatihan-pelatihan. Seperti kita tahu orang Baduy jualannya madu di Jakarta. Iya. Ya kan, jalan kaki jauh, cuma bawa 6 botol, ya kan? Kalau di sini aja terus kita belinya ke sini, tapi kalau orang datang harus ada madu. Nah, kita perlu latih mereka bagaimana sih nanam pemeliharaan lebah itu supaya madunya lebih banyak. Jadi jangan ada putus. Kalau sekarang kita cari di situ paling ada berapa botol, sekarang mau beli lebih udah susah. Mereka harus bisa lebih gitu. Jadi mungkin bisa kita carikan pelatih untuk bagaimana bertani lebah ini supaya beternak lebah supaya hasilnya lebih baik. Biar ketersediaannya selalu ada ya Pak ya. Ya. Bapak kedepannya untuk selain saung apalagi Pak yang akan dibuat di sini? Tergantung tuntutan masyarakat. Kita sih yang jelas kalau tadi di sini kita tahu
macet ya, bukan macet apa, jauh. Treknya juga Pak. Iya. Tapi kalau kepengen di sini balik malas kan? View cukup bagus. Mendukung ya Pak. Kenapa nggak kita bikin tempat bermalam? Tapi ya kita lihat mau berapa, kita akan coba dalam waktu dekat. Semacam apa cottage atau apa begitu ya? Villa ya Pak. Ya, villa kecil gitu kan. Homestay. Syukur dibikin rumah kayak rumahnya orang Baduy biar lebih ciamik lagi ya Pak. Mungkin itu kali. Makasih ya Pak. Oke Bu, bagaimana pendapat Ibu dengan dibangun dan diresmikannya Saung Sadulur Damandiri ini? Silakan Bu. Yang pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lebak mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Damandiri yang sudah berinvestasi ya, salah satunya melalui kolaborasi dengan Desa Cirinten itu untuk membangun, mendirikan Saung Sadulur Damandiri ini, di mana ini menjadi spot destinasi wisata baru yang ciamik ya, yang ada di Kecamatan Cirinten, terutama untuk mendukung kawasan Sabah Budaya Baduy ya, kawasan Sabah Budaya Baduy yang Baduy Jero ya, ini juga Baduy Jero di Cijahe karena gitu. Nah tentunya tadi ini kita berharap tadi ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat, terutama karena ini dibangun bersama koperasi ya, untuk membangun ekonomi sokoguru bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga menjadi salah satu di samping destinasi wisata yang ciamik, ini kan harus inovasi dan kreatif, juga menjadi display produk, nanti tempat display produk UMKM Kabupaten Lebak ya, yang memang digagas oleh Lebak Ekonomi Kreatif ya, melalui komunitas-komunitas, bukan hanya UP2KP ya, pada ini Posyandu, para kader ya, terus PKK dan lain sebagainya, tetapi juga bisa menampung menjadi display produk di sini dari produk UMKM. Bukan hanya untuk Kecamatan Cirinten tapi seluruh Kabupaten Lebak. Seperti yang sama kita lakukan juga dengan PHRI dan lain sebagainya, untuk produk-produk ada galeri-galeri produk UMKM, termasuk misalkan di kamarnya ada produk UMKM kita, termasuk welcome drink dan lain sebagainya menggunakan produk-produk kita. Ini salah satu upaya kita untuk mendukung UMKM. Termasuk juga ini kita berharap begitu. Dan ini tadi tuh di samping menjadi spot destinasi wisata yang ciamik, kemudian karena ada rest area, ini juga kawasan nanti menjadi kawasan terpadu. Saya bilang, saya harapkan ke depan mungkin bisa ada penginapan yang memang cerminan dari budaya Baduy ya gitu di sini. Dengan konsep desainnya seperti yang dibawakan, ada konsep dari bambu, itu memang jenis rumah warga masyarakat Baduy gitu di sini. Kemudian yang keduanya tadi itu harapannya apa ya? Ya harapannya tadi itu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat, kan tujuannya itu kan, itu ekonomi masyarakat. Nah maka dari itu tadi ini juga perlu dipelihara ya, dipelihara dengan baik gitu, jangan pengelolaannya dengan baik ya, harapannya tadi itu melalui pintu ini ya, jadi ini juga kawasan yang ramah lingkungan, karena sekarang penting kita di era sekarang itu menjaga daerah menjadi daerah yang sejuk, yang aman ya, dan nyaman juga, sehingga orang yang datang ke sini juga disajikan dengan makanan yang yang khas ya, kemudian yang enak, jadi akan menularkan dan juga menjadi endorser kan nantinya ya, menjadi endorser, dan harapannya juga bisa menggunakan media-media sosial sebagai campaign dan juga campaign promosi produk-produk dan kawasan ini gitu. Sehingga tadi itu orang penasaran untuk datang ke sini. Makanya mungkin di samping pemandangannya indah, nanti disediakan spot foto yang instagramable kan gitu ya. Iya. Gitu, kalau kata anak zaman now itu gitu. Karena sekarang itu kita memang dalam setiap pembangunan itu harus melibatkan mereka, karena tesnya ada tes mereka. Nah ini makanya tes mereka itu dalam upaya kita memanfaatkan bonus demografi kan di usia produktif kan gitu ya. Karena dengan zaman sekarang era medsos, kita yang tua juga nih, kita yang tua ingin gayanya kayak anak muda. Jadi makanya rasanya harus rasa mereka gitu ya. Jadi harapannya itu bisa membangkitkan ekonomi ya, kemudian juga ini ada pengelolaan kawasan lingkungan ya yang harus berkolaborasi berinovasi melalui lingkungan dan lain sebagainya. Gitu. Kasih ya Bu ya. Sami-sami, mangga. Desa Cirinten ini kan dipilih sebagai desa Sadulur Damandiri. Tanggapan Bapak seperti apa? Dengan awal mula adanya Saung Damandiri ini, ya, saya pribadi
satu mustahil. Artinya tidak percaya bakalan menjadi seperti yang sekarang ini saya lihat. Nah, itu artinya kita tidak percaya apakah benar bisa, ya kan? Nah, apakah benar bisa? Tapi di balik itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus yayasan, terutama adalah Pak Ketua yang telah membangun adanya rest area wisata Baduy Saung Sadulur dan Mandiri ini di Desa Cirinten. Nah, seperti itu, Bu. Respon masyarakat sekitar dengan dibangunnya taman wisata ini seperti apa, Pak? Respon masyarakat itu alhamdulillah dia sangat respon, karena memang Cirinten itu belum pernah ada dari rest area maupun wisata-wisata yang lainnya. Sekalipun memang Lebak banyak wisatanya, tapi untuk di Desa Cirinten belum ada. Baru kali ini adanya rest area sekaligus adalah bisa dijadikan sebuah wisata untuk warga masyarakat. Atas dukungan masyarakat Desa Cirinten, alhamdulillah sangat mendukung dan merespon. Menyambut baik dengan adanya Saung Sadulur dan Mandiri ini. Bapak sebagai kepala desa, apa sih Pak yang menarik dari Desa Cirinten? Yang menarik di Desa Cirinten itu sebenarnya terutama adalah hasil petani yang ada di wilayah Desa Cirinten. Makanya dengan itu saya sangat tertarik adanya Saung Sadulur dan Mandiri. Salah satunya yaitu adalah UMKM. Siapa tahu ke depan dari penghasilan masyarakat bisa masuk ke rumah koperasi yang ada di dalam Saung Sadulur dan Mandiri ini, akan menjadi sebuah potensi makanan lokal, akan menjadi makanan yang sangat luar biasa. Seperti itu, Bu. Harapan ke depannya apa Pak untuk Saung Sadulur dan Mandiri buat masyarakat desa? Harapan ke depan untuk adanya Saung Sadulur Samandiri ini, semoga ke depan selalu bisa dipertahankan dan selalu bisa menjaga atas dasar adanya Saung Sadulur Mandiri ini. Mudah-mudahan Desa Cirinten dengan adanya rest area wisata Baduy ini ke depan tambah lebih maju, lebih religius ya, dengan adanya Saung Sadulur dan Mandiri. Itu harapan kami, artinya semua UMKM, semua penghasilan pertanian biar masuk di rumah koperasi yang ada di rest area wisata Baduy ini. Bu Eno, apa sih nilai positif yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin diberikan oleh Yayasan Dan Mandiri kepada masyarakat Desa Cirinten melalui program ini dengan dibangunnya Saung Sadulur Dan Mandiri ini? Ya, dengan dibangunnya ini kebetulan program Dan Mandiri itu kita mau menciptakan tempat wisata yang mana kita bisa membantu masyarakat sekitar untuk menambahkan pendapatan mereka. Dan juga untuk wisatawan juga mengenal budaya, salah satu budaya lokal kita ya. Ya mungkin ya banyak sekarang ini belum terekspos gitu dengan anak-anak muda ya kan, mungkin generasi berikutnya mungkin ya dengan adanya gadget segala macam mereka lebih belum terlalu mengenal budaya Baduy. Makanya Yayasan Dan Mandiri mengangkat Desa Cirinten ini ya Bu ya? Iya. Untuk pemantik wisatawan biar datang ke sini. Biar datang ke sini, ya. Ya mudah-mudahan insya Allah lah ya. Ya kita harapkan dengan adanya Saung Sadulur Dan Mandiri ini bisa meningkatkan pengetahuan secara budaya dan juga bisa membantu masyarakat lokal untuk menambahkan hasil mereka. Bapak, seperti apa bentuk support dari Bank Banten dalam acara ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kami sampaikan ucapan selamat untuk kegiatan ini, untuk kegiatan peresmian Saung Sadulur Dan Mandiri. Nah, terkait dengan kegiatan ini, tentunya kami Bank Banten ikut berperan aktif ke depannya terkait dengan peningkatan kualitas UMKM yang ada di desa ini. Jadi ini satu potensi yang sangat baik yang tentunya bisa dioptimalisasi oleh Bank Banten, dan kebetulan kegiatan ini ada di Provinsi Banten.
Nah, peranan Bank Banten di sini sangat penting tentunya untuk kedepannya. Demikian, Mbak. Oke, Bapak, ini kan saungnya sudah diresmikan. Harapannya ke depannya akan seperti apa Pak untuk masyarakat sekitar? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya mewakili yang Bank Banten di Lebak ya, tentunya Bank Banten Lebak sudah menandatangani MOU terkait dengan layanan bank dengan Pemda atau Kabupaten Lebak. Dan tentunya kewajiban bagi kami untuk mensupport setiap kegiatan, bahwa dengan adanya saung Mandiri ini tentunya akan meningkatkan ekonomi penduduk setempat, dan tentunya nanti akan berimbas pada UMKM. Kita akan support di krisnya, kita akan support di kreditnya atau apapun yang bentuknya, supaya apa? Supaya ekonomi di daerah ini meningkat. Tentunya akan diimbangi diikuti dengan PAD kabupaten yang akan meningkat. Kami dari Bank Banten mengucapkan selamat atas peresmian Saung Saduluran Mandiri. Bank Banten, mitra terpercaya, sejahtera bersama. Nah, DFM Mania, jadi Saung Sadulur Mandiri udah diresmikan. Gimana menurut kalian? Bagus ya? Kalau kalian mampir ke Desa Cirinten, Kecamatan Cirinten, Lebak, Banten, jangan lupa nih buat mampir ke Saung Sadulur Mandiri.